Yes, jadi salah satu faktornya tentu saja saham-saham Prayogo yang lain sudah naik cukup fantastis ya. Jadi kalau kita mau beli sekarang agak-agak takut nih. Tapi kalau kita lihat TPE itu masih di bawah masih jauh banget dari previous high-nya. Pemirsa masih di IDX dengan session closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan semoga bisa menjadi referensi, namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dari grup Prayogo Pangestu, TPIA tampaknya lebih direkomendasikan buy, supportnya di 7.500, resisten hingga ke 8.200 pemirsa. Kemudian juga ada XL dari infrastruktur telekomunikasi, juga direkomendasikan buy, supportnya di 2.500, resisten hingga ke 2.800. PTBA dari batubara juga direkomendasikan buy 2.300 hingga ke 2.400. Sementara dari retail, ada MAPI juga direkomendasikan buy, supportnya di 1.100, resisten hingga ke 1.250. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Excel Ebenheiser, Senior Equity Research Analyst NH Korindo Sekuritas. Pak Excel, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Ini cukup menarik Pak, dari saham grup Prayogo Pangestu. TPIA tampaknya menjadi pilihan Anda dibandingkan dengan saham-saham Prayogo Pangestu lainnya. Cukup menarik untuk TPIA. Harganya agak ketinggalan Pak dibandingkan dengan saham-saham grup Prayogo lainnya yang sudah melesat cukup kencang, bahkan beberapa juga sudah menembus ke level intraday tertinggi di sepanjang masa. Pertimbangan untuk TPIA, Pak Excel? Yes, jadi salah satu faktornya tentu saja saham-saham Prayogo yang lain sudah naik cukup fantastis ya. Jadi kalau kita mau beli sekarang agak-agak takut nih. Tapi kalau kita lihat TPE itu masih di bawah masih jauh banget dari previous high-nya. Lalu kalau kita lihat di sini juga ada pattern double bottom ya, di mana ada support di 7.600 dan juga neckline di 8.200. Cuman double bottomnya belum confirm, tapi once ini ada confirm, ada potensi kuat 8.200 ini bisa break dan kita bisa melihat TPA nyusul rally saham-saham Prayogo yang lainnya. Baik, buy di level berapa tadi Pak? Di level di 7.800 ke bawah itu sangat bagus untuk di buy Pak. Oke, buy on support? Betul, buy on support Pak. Oke, mungkin support yang bisa diwaspadai untuk TPIA? Yes, jadi support terdekat ada di 7.600 sampai 7.700 dan resistance terdekat ada di 8.200 Pak. Baik, penutupan hari ini di 7850 menguat di 3,63%, direkomendasikan buy di tengah momentum penguatan TPIA hari ini dan tunggu koreksi sehat ke 7.600-an hingga ke 7.700-an. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua dari infrastruktur telekomunikasi. Ada XL juga direkomendasikan buy. Saya ulang kembali, supportnya di 2.500, resisten hingga ke 2.800. Analisis untuk XL. Oke, jadi XL ini kemarin sempat rebound ya hari Jumat dari support di 2.500 sampai 2.600. Dan itu reboundnya lumayan kencang ya. Jadi ini menunjukkan kalau memang saham XL ini sudah mencapai support yang cukup kuat gitu, udah bottom lah intinya. Jadi kalau saya bisa forecast ke depannya, XL ini kemungkinan akan terjadi rebound lanjutan dan balik lagi ke resistance terdekatnya di atas. Baik, bottomnya di 2.500 ya Pak ya? 2.500-an? Yes, 2.500 sampai 2.600 Pak, itu support bottomnya. Oke, hari ini ditutup flat. Kemudian sempat tertekan dalam sepekan ke 2.400-an, masih cukup wajar Pak? Masih cukup wajar Pak, jadi emang kalau habis rebound biasanya kan ada sedikit profit taking ya dari para scalper, jadi masih cukup wajar. Kalau misalnya deket-deket 2.600 ke bawah itu bolehlah kita mulai melakukan spekulasi buy Pak. Oke, 2.800 target sampai kapan Pak Excel? Mungkin itu target untuk 2-3 minggu ke depan Pak. Itu tidak terlalu jauh resistennya, jadi bisa tercapai dalam waktu cukup singkat. Oke, resisten berapa yang harus ditembus oleh XL sebelum ke 28-an? Resistance yang harus ditembus palingan ini 2.700 Pak. Ini ada resistance minor di mana MA50 juga ada di sana. Kalau ini bisa ditembus 2850 itu gampang untuk diraih. Baik, dari XL kita beralih ke saham pilihan selanjutnya dari batubara. Ada PTBA
juga direkomendasikan buy, supportnya di 2.300, resisten hingga ke 2.400. Sementara pada penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, PTBA ditutup melemah di 2.310. Analisis untuk PTBA. Ini PTBA ini sekarang berada di area support yang sangat-sangat kuat ya, ini area swing support, yaitu di 2.300-an. Nah, kita bisa melakukan spekulasi buy di area ini dan dengan target terdekat yaitu di resistance 2.400. Cuma untuk para investor yang mungkin tidak masalah untuk hold lebih lama, menurut saya PTBA ini bisa melakukan swing balik ke swing high-nya itu di sekitar mungkin di 3.000-an itu juga bisa nyampe. Cuman ya butuh waktu mungkin beberapa bulan ya. Gitu, Pak. Pola pergerakannya Pak XL tampaknya di 2.300-an kembali ke bulan April lalu ketika trading halt terjadi. Yes, betul. Jadi ini area ini memang sudah tersentuh beberapa kali ya. Yang pertama yang pas trading halt ya di bulan Maret kalau nggak salah. Lalu di Desember 2023 juga sempat kena. Jadi ini emang area swing support yang kuat lah. Dan biasa ini ketahan di sini dan akan rebound ke depannya. Apalagi di atas juga ada gap ya Pak ya. Jadi itu mungkin gap itu bisa ditutup ke depan. Baik, dari sisi pola seperti apa Pak setelah koreksi dari level 3.000-an? Kalau dari pola apa nih Pak maksudnya? Uptrend, downtrend, atau masih dalam fase bullish untuk PTBA? Ini untuk PTBA saat ini memang kemarin kan downtrend ya, downtrend cukup kuat, apalagi setelah pembagian dividen. Tapi sekarang kita lihat sudah mulai stabil ya, gak gitu signifikan penurunannya, dan menurut saya ini sudah bottom banget 2.300. Jadi ini area yang cukup oke untuk orang-orang yang mau swing buy. Baik, dari PTBA kita beralih ke sampel yang terakhir dari retail, ada MAPI 1175 menguat 1,73% di sesi kedua hari ini. Buy di level berapa untuk MAPI? Yes, jadi kalau MAPI ini lumayan simpel ya Pak, ini dia sideways selama beberapa bulan terakhir dengan support di sekitar 1.100-an Pak. Jadi kalau misalnya harganya nyampe sekitar situ ya 1.130 ke bawah lah, itu udah oke banget untuk dibeli. Dengan target resistance terdekat itu ada di sekitar 12.50 sampai 12.80-an Pak. Itu juga area di mana ada EMA 200. Jadi untuk trader yang suka tektok-tektokan, quick trade lah yang beberapa minggu out, ini MAPI cukup oke. Baik, intraday tadi sempat ke 1.200 Pak. Sementara resisten tadi ke 1.250. Range-nya tidak begitu lebar berarti? Betul Pak, jadi karena dia satu range-nya nggak gitu lebar, jadi ini paling untuk scalping cepat lah. Nggak cepat sih, cuman ya beberapa hari gitu loh. Tadi sempat koreksi di 1.200 karena di 1.200 ada resistance minor, ada EMA 50, jadi ya terjadi profit taking sedikit tadi Pak. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada TPIA, XL, kemudian PTBA dan juga MAPI. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak XL, kita hold kembali terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini ditutup menguat di 0,27% di 8.139.894. Indeks harga saham gabungan cenderung berfluktuasi karena secara intraday hari ini menembus di level 8.176 dan merupakan level rekor tertinggi intraday terbarunya untuk IHSG dengan level terendah hari ini di 8.104, dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 8.155. Ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat updatean penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index dan LQ45 Mix. MNC 36 melemah di 0,22%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,61%, LQ45 melemah di 0,35%. Rotasi pergerakan sektoral, teknologi hari ini memimpin penguatan pemirsa. Teknologi 2,36%, infrastruktur menguat di 2,01%, industri tertekan di 1,53%, konsumsi primer 1,07%. Saham-saham yang hari ini mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers. Back to back grafisnya, CDIA ditutup menguat di 2.000 transaksi hingga 2,3 triliun rupiah. Raja juga melesat di 4620, transaksi di 1,2 triliun rupiah. Wi-Fi juga melesat di 3310, 1,2 triliun rupiah, dan cuan di 1.780 mengalami penguatan. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat, Bumi ditutup melemah di 150, transaksi 1,1 triliun rupiah. Koin
tertekan ke 3520, SMIL melemah ke 560, dan Dewa juga tertekan di 326. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari berikutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami Pak Excel. Kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas Pak, langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya. Menanyakan saham HMSP Pak, ada dua penanya. Yang pertama Bapak Jason Yohan dari Jakarta, ambil posisi di 650, masih profit. Hari ini HMSP melemah 7,93% di 755. Kemudian Bapak Victor dari Malang, ingin masuk kepada saham HMSP, apakah saham-saham emiten rokok ini masih bisa ngepull tidak? Apakah efek dari Purbaya masih akan terus berlanjut atau tidak? Silakan untuk HMSP. Oke, jadi untuk efek dari Menteri Keuangan yang terbaru, menurut saya ini akan terus berlanjut karena Menteri Keuangan kita yang baru, Pak Purbaya, itu cukup pro tembakau, dan kedepannya dia akan men-hold ya cukai untuk tembakau biar nggak naik lagi. Terus yang rokok-rokok ilegal juga diberantas. Jadi untuk long term sentimennya masih ada untuk HMSP dan emiten-emiten rokok. Tapi mungkin untuk short term akan terjadi profit taking, mungkin kembali ke area 700-an ke bawah ya. Itu support terdekatnya 700 sampai 680. Jadi untuk yang baru mau masuk mungkin bisa tunggu dulu sampai ke area tersebut untuk buy Pak. 650 untuk mengamankan profit yang sudah ada. Yes, mungkin untuk yang udah masuk di 650 boleh take profit dulu sekarang, nanti beli lagi di bawah Pak. Baik, Bapak Yohan dari Jakarta, Bapak Victor dari Malang, sama-sama menanyakan HMSP dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, selanjutnya ada Ibu Kristiana dari Lampung menanyakan saham GTSI Pak. Saya akan coba cek nih GTS Internasional TBK. Apakah ada potensi koreksi trading buy di harga berapa? Hari ini melesat di 14% Pak, di 114. Tapi sebelum kita ulas dari sisi teknikal, dari sisi likuiditas seperti apa Pak untuk GTSI? Untuk dari sisi likuiditas mungkin tidak seliquid saham-saham lain ya. Ini karena CME bisa dibilang cukup small cap. Jadi mungkin untuk para investor yang ingin masuk ke GTSI agak hati-hati juga karena ini sangat-sangat spekulatif dan juga sangat high risk. Tapi kalau kita lihat dari teknikal, dia sudah breakout dari resistance area, jadi potensi untuk rally berkelanjutan itu sangat tinggi. Baik, masih direkomendasikan tidak Pak di tengah penguatan hari ini? Yes, karena sudah breakout dari resistance, saya rekomendasi very high risk speculative buy. Tapi ya kalau bisa jangan porsi terlalu besar. Baik. Sekarang WiFi udah breakout dari previous resistance-nya di level 3.200. Ini didorong oleh cerita di mana WiFi meluncurkan Wi-Fi 7 ya dengan kali internet. Jadi kemungkinan akan lanjut rally, cuman mungkin nggak gitu jauh ya. Karena udah cukup price in untuk story ini. Mungkin kita bisa kalau misalnya udah ada barang bisa kita targetkan mungkin di 35-36 untuk dijual Pak. Baik. Kita ke Surabaya, Pak XL, ada Ibu Liana. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham emas nyangkut Pak di 4.700, penutupan hari ini 4.540. Masih bisa di hold tidak? Support mungkin yang bisa diwaspadai. Ibu Liana dari Surabaya. Oke, jadi untuk emas. Jadi untuk saham emas ini memang susah untuk Iya. Baik, silakan dilanjutkan Pak, 4.700 nyangkut. Ya, saya. Iya. Ya, tampaknya sinyalnya terputus-putus, Pak. Kita ulang kembali untuk emas di 4.700, Pak Excel. Ya, Pak Excel. Sudah clear? Ya, silakan dilanjutkan kembali Pak, terputus-putus sinyalnya. Halo. Ya, silakan dilanjutkan kembali, 4.700 untuk emas. Ya, Pak XL, emas Pak 4.700, Ibu Liana dari Surabaya. Hari ini emas
ditutup flat 4540, intraday tertinggi hari ini di 4700, intraday terendah di 4300. Baik, Pak XL, untuk emas Pak dipersilakan lanjutkan kembali Pak, 4700. Ambil posisi, nyangkut, support mungkin yang bisa diwaspadai. Halo, oke. Untuk saham emas saat ini memang sedikit susah ya untuk dianalisa karena baru IPO. Tapi kita lihat secara fundamental memang saham ini sangat-sangat bagus. Jadi kita bisa melakukan spek buy di area sekarang itu nggak apa-apa. Kalau bisa sih di bawah 4.400 Pak. Oke, kita ke Bapak Rifai dari Cangkring Rembang menanyakan Indi Pak, average di 2360, hari ini 2380, profit menipis ini. Oke, jadi kalau untuk saham Indi mungkin saat ini udah lumayan overbought ya. Kita lihat dari RSI ada negatif divergence juga. Jadi mungkin kalau memang sudah ada profit mungkin bisa take profit dulu sebagian, lalu nanti beli lagi di bawah karena dengan adanya RSI negatif divergence ini indikasi akan terjadi kemungkinan besar reversal ya, menjadi bearish. Baik, kita ke Bandung, ada Ibu Lili. Terima kasih juga sudah berpartisipasi menanyakan saham cuan. Hari ini juga cuan Pak di 11,25%, penguatan di 1780. Ibu Lili sudah profit di 1700. Resisten selanjutnya, profit taking di level berapa? Oke, jadi cuan ini memang sudah mendekati area all time high ya. Jadi kalau dia bisa nembus all time high-nya di 1800, ini bisa lanjut mungkin ke resisten berikutnya di area 2000-an Pak. Tapi karena all time high kita nggak bisa ngomong secara akurat, jadi mungkin bisa dipantau terus dari sisi momentumnya. Apakah nanti sudah mulai profit taking baru kita exit Pak. Baik, kita beralih ke Pangkal Pinang. Ada Bapak Awin menanyakan saham TINS Pak. TINS hari ini disuspend oleh Bursa Efek Indonesia ketika dari sisi harga sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan kalau tidak salah. Prospeknya seperti apa Pak dan potensi ke depannya dari Bapak Awin dari Pangkal Pinang ini? Nunggu suspendnya dibuka atau seperti apa? Oke, jadi untuk TINS ini mungkin sudah sangat fantastis ya, kenaikannya sudah 2 kali lipat. Jadi nanti habis disuspend saya prediksi akan terjadi profit taking ya. Dan juga secara fundamental ini kan kenaikannya didorong oleh pemberian aset-aset yang dari sitaan ya, itu sekitar 7 T tambang ke TINS. Dan kalau kita lihat dari nominal asetnya itu sudah lumayan price in, sekitar 7 T market cap udah naik. Jadi mungkin setelah open nanti suspend, kalau sudah profit mending profit taking dulu Pak. Oke, Bapak Awin dari Pangkal Pinang untuk TINS hari ini disuspend di 2260 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan pemirsa IDX Channel dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu cukup terbatas dan masih ada beberapa pertanyaan, kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak XL, terima kasih sudah berpartisipasi, sehat selalu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih ada Bapak XL Ebenhaizer, Senior Equity Research Analyst NH Korindo Sekuritas. Dan pemirsa, jangan lupa saksikan program Prime Market Hal yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.